Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan juga kepercayaan masing-masing. Ibu meminta tolong kepada Nida untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Nida. Baik anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir ya? Nia. Nia? Alasannya? Saya. Jadi Iya, sakit. Baik, semoga yang sakit segera sembuh ya. Nah anak-anak, semalam ibu itu baru saja mendapat sebuah surat dari sahabat pena ibu. Nah suratnya itu seperti ini. Nah menurut anak-anak, bagian apa aja sih dalam surat ini? Ada yang tahu? Silakan anak. Di surat itu terdapat ada salam, terus ada nama pengirimnya, nama tempat, dan nama tempat. Oke baik, sip sekali Nana. Tepuk tangan untuk Nana. Karena Nana udah berhasil menjawab, ibu kasih sedikit reward untuk Nana. Nah, baik anak-anak, seperti minggu sebelumnya kita itu telah mempelajari mengenai pengertian surat, terus ada pengertian dari surat pribadi dan juga surat resmi, terus ada ciri-cirinya dan juga ada jenis-jenisnya. Nah, kalian masih ingat nggak jenis-jenis dari surat itu apa aja? Surat formal dan Ya, atau surat resmi dan juga pribadi. Nah, pada pertemuan kali ini kita itu akan mempelajari mengenai unsur-unsur dari surat resmi dan juga surat pribadi. Dengan mempelajari unsur-unsur dari surat pribadi dan juga surat resmi, kalian itu tentu nantinya dapat menyusun dan juga membaca surat itu dengan benar, terarah dan juga tepat seperti itu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kalian itu nantinya diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur surat resmi dan juga surat pribadi. Nah, berikut ibu tampilkan dua contoh surat. Nah, ini dia. Nah, menurut anak-anak, perbedaan dari kedua surat ini apa? Ada yang tahu? saya, Bu. Ya, silakan Aninda. Yang satu itu ada gambar logo, terus ada nama instansi dan ada juga nomor surat sama halaman gitu. Lalu yang satunya tidak ada. Oke, benar sekali ya Aninda. Tepuk tangan untuk Aninda. Nanti ibu kasih ya nomornya ya Aninda. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah anak-anak, ternyata selain dalam pembelajaran bahasa Indonesia, ternyata surat itu penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, dalam pendidikan kewarganegaraan itu tentunya kalian sudah diajari mengenai sopan santun dan juga tanggung jawab kan. Tentunya dalam penggunaan bahasa baku dalam surat resmi itu menunjukkan sikap saling menghargai penerima surat. Selain dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, misalkan dalam sejarah nih, dahulu kala para pahlawan itu berkomunikasi melalui surat. Lalu misalkan lagi dalam pembelajaran informatika atau TIK, ternyata surat itu bentuknya tidak kertas tapi bisa ditulis melalui email seperti itu. Nah nantinya kalian itu dapat mungkin bisa mengedit kepala surat atau kop surat. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk materi mengenai unsur-unsur dari surat pribadi dan juga surat resmi. Yang pertama itu unsur-unsur surat pribadi. Setidaknya ada 8 komponen dari unsur surat pribadi. Yang pertama itu ada tempat dan juga tanggal pembuatan surat. Yang kedua itu ada tujuan dari surat. Yang ketiga itu ada salam pembuka. Yang keempat itu ada paragraf pembuka. Yang kelima itu ada isi. Yang keenam itu ada penutup. Yang ketujuh itu ada salam penutup. Dan yang terakhir yang kedelapan yaitu ada nama dan juga tanda tangan pengirim. Baik, selanjutnya masuk dalam unsur-unsur surat resmi. Setidaknya ada 10 unsur dalam surat resmi.
resmi. Yang pertama itu ada kepala surat atau kop surat. Nah, kepala surat atau kop surat ini terletak pada bagian paling atas surat. Lalu yang kedua itu ada tempat dan juga tanggal surat. Yang ketiga itu ada nomor surat dulu, nomor surat. Lalu yang keempat itu ada lampiran surat. Yang kelima itu ada hal atau perihal. Yang keenam itu ada alamat pengirim. Yang ketujuh itu ada salam pembukanya dulu. Baru yang kedelapan ada isi suratnya. Yang kesembilan itu ada salam penutup. Yang ke-10 itu ada nama pengirim dan juga tanda tangannya. Kita pelajari satu persatu ya. Tapi sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang pertama itu ada tempat dan juga tanggal pembuatan surat. Nah, tempat dan juga tanggal pembuatan surat ini merujuk pada di mana dan juga kapan surat itu dibuat. Misalkan nih, Magelang 27 Februari 2026 seperti itu. Lalu yang kedua itu ada tujuan surat. Nah, tujuan surat ini adalah untuk siapa surat itu dikirim. Misalkan nih, untuk ibuku tercinta di Palembang, misalkan seperti itu. Lalu yang ketiga itu ada salam pembuka. Mohon maaf sekali ya, di sini ibu sedikit terlewat untuk menambahkan materi mengenai salam pembuka dan juga paragraf pembuka. Nanti ibu akan edit terlebih dahulu sebelum ibu kirimkan ke kalian ya. Baik, terkait dengan salam pembuka. Nah, dalam unsur surat pribadi ini, salam pembuka itu diawali dengan kata sapaan. Misalkan nih, hai, halo, contohnya halo Bayu gitu kan. Terus ada salam boleh, misalkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bisa juga. Lalu yang selanjutnya itu ada paragraf pembuka. Nah, contohnya ini paragraf pembuka, misalkan bagaimana kabarmu, sudah lama ya kita tidak berjumpa, seperti itu. Lalu yang kelima itu ada isi suratnya. Nah, isi surat ini adalah maksud kita itu mengirim surat. Misalkan nih, Umi mengirimkan surat ke Aninda untuk datang ke ulang tahunnya. Nah, di situ Umi ada tujuan mengirimkan surat ke Aninda, yaitu meminta Aninda untuk datang ke ulang tahunnya. Lalu yang ke-6 selanjutnya itu ada penutup. Misalkan nih, sudah dulu ya Devina, sampai jumpa di bulan selanjutnya. Jangan lupa untuk jemput aku di bandara, seperti itu. Lalu yang ke-7 itu ada salam penutup. Nah, salam penutup ini itu bisa kayak seperti ini, salam kangen dari aku, misalkan seperti itu. Nah, itu anak-anak. Lalu yang terakhir itu ada nama pengirim dan juga tanda tangannya. Nah, nama pengirim dan tanda tangan ini itu berisi tentang identitas pengirimnya. Misalkan tanda tangan, terus di bawahnya itu nama pengirimnya siapa, misalkan Mala atau siapa, seperti itu. Nah, itu anak-anak untuk unsur-unsur surat pribadi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum. Berarti sudah jelas ya? Sudah. Nah, ini contohnya. Nah, sebelum itu ibu mau tanya nih, ingin mengetes sedikit dari kalian, surat pribadi itu biasanya ditujukan untuk siapa ya? Ada yang tahu? Oke, silahkan Sofia. Biasanya ditujukan untuk perseorangan, misalnya pribadi. Benar ya anak-anak? Tepuk tangan buat Sofia. Nah, ini contohnya. Oke, next kita masuk dalam unsur-unsur surat resmi. Yang pertama itu ada kepala surat atau yang biasa disebut sebagai kop surat. Nah, kepala surat atau kop surat ini biasanya terletak pada bagian paling atas surat. Nah, isinya apa aja sih, Bu? Nah, dalam kop surat ini ada nama instansinya, logonya itu biasanya terletak di kiri. Misalkan dalam contoh tadi itu kayak ada logo Tuturi Handayani ini. Gitu. Terus selain logo, nama instansi, ada nomor teleponnya juga, ada emailnya juga. Lalu yang kedua itu ada tempat dan juga tanggal pengirim. Sama halnya dengan unsur surat pribadi tadi, dalam unsur surat resmi ini juga ada tempat dan juga tanggal pengirim, yaitu di mana dan juga kapan surat itu dibuat. Lalu selanjutnya ada nomor surat. Nah, nomor surat ini itu berisi kode angka, bulan, biasanya ada bulannya dan juga tahunnya. Misalkan nih, nomor _203 garis miring dulu, habis itu KHS
trip 1, habis itu garis miring tahunnya 2023 seperti itu. Lalu yang keempat itu ada lampiran. Nah, lampiran ini itu biasanya berisi tambahan dokumen jika ada ya. Tapi kalau misalkan tidak ada ya udah di save aja, tapi lampirannya itu tetap ditulis seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada hal atau perihal. Nah, hal atau perihal ini itu biasanya berisi inti tujuan suratnya. Misalkan nih, hal undangan raport seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada alamat penerima. Nah, alamat penerima ini biasanya itu berisi di mana kita itu akan mengirimkan surat. Misalkan yang terhormat Bapak Agus, misalkan seperti itu di Jakarta seperti itu. Lalu selanjutnya itu ada salam pembuka. Nah, salam pembuka dalam surat resmi ini itu bahasanya lebih baku dan juga formal. Salah satu cirinya itu misalkan seperti ini, dengan hormat. Kata-katanya dengan hormat seperti itu. Lalu ada isi surat, sama halnya dengan unsur surat pribadi tadi. Isi surat ini itu menyampaikan maksud kita untuk mengirim surat. Lalu yang kesembilan itu ada salam penutup. Nah, salam penutup ini biasanya itu bisa berupa ucapan terima kasih ataupun harapan doa seperti itu. Contohnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu kan, biasanya seperti itu. Atau enggak, terima kasih atas izin dari Bapak dan juga Ibu. Lalu yang terakhir itu ada nama pengirim dan juga tanda tangannya. Nah, ini itu biasanya berisi identitas pengirimnya seperti jabatan, terus ada stempelnya atau capnya seperti itu. Nah, Ibu mau bertanya nih, kalau surat resmi itu biasanya ditujukan untuk siapa? Oke, silakan Rizky. Biasanya digunakan untuk surat organisasi atau perseorangan juga bisa, tetapi sifatnya lebih resmi dan lebih ya seperti itu. Dan contohnya itu kayak undangan pengambilan rapor di sekolah seperti itu. Oke, betul sekali ya Rizky. Tepuk tangan buat Rizky. Nanti Ibu kasih hadiahnya di sini ya. Yeay. Nah, anak-anak itu dia mengenai unsur-unsur dari surat resmi. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup paham? Paham. Ya. Baik, kalau udah paham di sini, saatnya kita melaksanakan tugas secara berkelompok. Namanya jalan ini tidak materinya baru saja Ibu sampaikan ya. Nah, di sini Ibu akan membentuk kalian menjadi beberapa kelompok, 4 sampai 5 kelompok depan belakang saja ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang atau kelebihan bisa mencari rekannya sendiri ya. Enggak, maksudnya nanti kalau misalkan boleh 4 orang atau 5 orang seperti itu maksudnya. Nah, di sini Ibu punya amplop misteri. Nah, di dalamnya ini ada apa ya? Kertas. Nanti kalian mengerjakannya di sini saja ya. Ibu akan membacakan cara mengerjakannya. Yang pertama, peserta didik itu dibagi menjadi 4 sampai 5 kelompok kan sudah Ibu bagikan. Yang kedua, nanti kalian membaca surat yang ada di amplop misteri ini, lalu diskusikan bersama kelompok. Nah, setelah kalian itu berdiskusi, nanti Ibu akan menuju salah satu kelompok untuk maju presentasi di depan. Ibu bagi. Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya 15 menit silakan. Silakan depan belakang.
Baik, anak-anak, waktunya sudah habis ya. Ibu salah satu kalian untuk Ibu minta tolong Rifa, kelompoknya Rifa untuk maju ke depan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya sendiri akan menyampaikan jawaban dari LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Nah, untuk soalnya itu adalah analisislah unsur-unsur surat yang ada pada surat 1 dan surat 2. Untuk jawabannya, pada surat 1, unsur-unsur yang ada, tempat dan tanggal surat, yaitu Kota Raja 21 Maret 2021. Tujuan suratnya untuk sahabatku Rina di Damanyanti di Kota Raja. Lalu ada salam pembuka, yaitu hai, apa kabar, bagaimana keadaanmu. Lalu untuk isi suratnya, Marina Pertiwi mengabarkan Rina bahwa gedung yang dulu menjadi tempat pentas dan latihan drama sudah rata dengan tanah dan tidak bisa lagi digunakan untuk pentas seni maupun drama. Lalu ada penutup, yaitu Rin, sekian dulu ya, jangan lupa membalasnya, kutunggu kabarmu. Lalu, sampaikan salamku untuk ibu dan bapak. Terima kasih Rin, sampai jumpa dalam liburan yang akan datang. Lalu ada salam penutup, yaitu sampai jumpa, dan nama pengirim sahabatmu Marina Pertiwi. Sekian penyampaian jawaban dari kelompok saya. Bagus sekali anak-anak, penyampaian dari kelompoknya Rifa sudah sangat tepat sekali dan juga terstruktur. Oke anak-anak, karena kalian sudah mengerjakan LKPD dengan sangat hebat dan juga baik, kita sedikit menyegarkan otak ya anak-anak. Ibu minta kalian untuk berdiri. Nah, kita akan bermain, namanya itu adalah kode surat. Di sini ibu nanti akan membagikan kalian ada dua warna surat, itu ada kertas warna dan juga ada yang warna putih ya. Nah, tapi sebelum itu, oke nanti ya ibu. Tapi sebelum ibu kasih tahu cara bermainnya, ibu ingin mengetes kefokusan kalian. Ikutin gerakan ibu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bisa ya? Bisa. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke baik, ibu akan sampaikan aturan cara bermainnya. Nah, nantinya ibu akan bagikan kalian kertas ini, ada dua warna ya, ada yang berwarna-warni dan juga warna putih. Nah, nantinya setelah ibu membagikan kertas ini, ibu akan membacakan sebuah kutipan surat, entah itu dari surat pribadi atau surat resmi. Caranya, kertas berwarna ini itu diletakkan di tangan kanan kalian. Terus yang tangan kiri itu kalian memegang kertas yang warna putih. Nah, untuk tangan kanan itu nantinya surat pribadi, kalau yang tangan kiri itu adalah surat resmi. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Yang warna itu ya? Yang warna itu surat pribadi. Yang warna surat pribadi. Kalau yang warna putih surat resmi. Ibu hanya akan membacakan satu kali ya. Kalau misalkan salah, diapain ibu? Nanti kalau yang banyak melakukan kesalahan,
pembelajaran hari ini. Yeay, Ya, saya. oke. Gurunya dulu. Ibu bacakan satu kali saja ya. Dengarkan baik-baik. Dimohon. Sebelum itu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Sudah. Ya. Dimohon untuk tidak terlambat. Benar. 1, 2, 3. Iya. Ayo, apa yang kira-kira jawabannya? Jawabannya adalah surat resmi. Ayo jawab. Resmi. Oke, yang kedua. Aku tunggu konfirmasimu secepatnya. 1, 2, 3. Ayo, ayo. Bayu salah. Jawabannya adalah surat pribadi. Ica salah. Yang ketiga, ya kan? Sehubungan dengan hal itu harap dimaklumi. 1, 2, 3. Oke, benar. Kayaknya banyak melakukan kesalahan. Iya, Bu. Terus. Iya. Terakhir. Kemudian apa resi? Harap segera dibalas ya. 1, 2, 3. Siapa yang salah? Ica. Oke, anak-anak, tepuk tangan buat kita semua. Oke, baik. Baik, anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih sebelumnya karena telah memperhatikan Ibu dengan baik tentang unsur-unsur dari surat pribadi dan juga surat resmi. Nah, jadi anak-anak, apa kesimpulan kita hari ini? Siapa yang mau menjawab kesimpulan kita hari ini? Silakan menjawab. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu bahwa surat pribadi dan surat resmi ini memiliki unsur yang berbeda. Nah, surat resmi dulu. Surat resmi itu ada kop surat, perihal, lampiran, terus salam pembuka, salam penutup. Terus kalau surat pribadi ini surat pribadi itu unsurnya lebih sederhana, seperti ada tempat dan tanggal, lalu salam pembuka, isi surat, salam penutup, dan tanda tangan tanpa adanya kop surat. Oke. Baik, terima kasih Ica karena sudah berani menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Nanti Ibu juga akan memberikan reward kepada Ica ya. Baik anak-anak, Ibu rasa kalian hari ini sangat hebat. Pokoknya tetap semangat dalam belajar. Seperti kata pepatah, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah anak-anak, sebagai penguatan pemahaman kalian, Ibu akan memberikan kalian sedikit pekerjaan rumah. Tenang saja, ini untuk dikumpulkan minggu depan ya. Nanti Ibu akan kasih kalian lembarnya satu persatu. Mungkin Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Namun sebelum itu, sebelum diakhiri, kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.